Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak mau membahas tentang soal asli UTBK ya 2021 khusus kimia. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan menuju ujian. So, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama ya, ini merupakan soal tentang materi laju reaksi. Jadi adik-adik buka aja materi tentang laju reaksi ya. Kalau ada yang lupa materinya, ini materi tentang kelas 11. Oke. Nah, jadi ini ditanya tuh persamaan. Jadi kalau mencari persamaan, adik-adik harus mencari yang pertama itu adalah orde X. Nah, atau orde X itu kita anggap untuk NO ini adalah X, sedangkan untuk H2 itu adalah orde Y-nya. Nah, kalau adik-adik mencari orde X, silalah persamaan atau konsentrasi dari H2 ini yang sama, yaitu percobaan 1, 2, 2, 3 atau 1, 2, 3. Boleh ambil salah satu. Nah, kalau kita ambil 1, 2 berarti yang ini dong ya. Nah, kalau ini yang kita ambil berarti kan ini habis ya. Habis. Berarti bersisalah yang NO aja. Berarti kalau kita bikin ke dalam rumusnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4 dikali dengan 10 pangkat min 3. Ini adalah berpangkat X sama dengan, jadi adik-adik mengambil lajunya ini yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini kita coret, kalau kita bagi ini tuh jadinya 1/2 berpangkat X sama dengan 1/2. Jadi 1/2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/2 adalah pangkat 1. Jadi kita coretlah 1/2 nya sehingga dapatlah X nya 1. Oke, selanjutnya kita cari adalah orde dari Y. Nah, orde Y itu berarti kita lihatlah percobaan X yang sama. Mana percobaan X sama adalah boleh 2 dan 4 atau 2 dan 5 atau 4 dan 5. Nah, misal kakak ngambilnya 4 dan 5, berarti ini habis, sisalah 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Oke, berpangkat Y sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 6 per 32 dikali 10 pangkat min 6. Coretlah pangkat min 6 nya, ininya, jadi 6 sama 8 tuh kalau kita bagi-bagi itu sama dengan 3/4, sama bagi 2, sedangkan 24/32 itu sama-sama bagi 4 bisa ya, bagi 4. Kalau ini 24 bagi 4 itu adalah 6, sedangkan 32 bagi 4 adalah 9. Ternyata masih bisa dibagi 2 lagi ya, berarti ini 34 berpangkat Y, ini 2 per oke, maaf, ini per 8 ya. Jadi kalau dibagi 2 ini tuh 3/4. Jadi ini berpangkat 1 juga dia. Jadi coret Y nya sama dengan 1. Jadi persamaannya itu adalah kayak gini, V sama dengan K dikali konsentrasi NO berpangkat X dikali konsentrasi H2 berpangkat Y. Jadi adik-adik substitusikan aja nilai orde X sama Y lagi. Jadi karena mereka sama-sama 1, jadi nggak kita tulis karena ini sama dengan pangkat 1. Jadi jawabannya benar A. Jadi jawabannya adalah option A. Gampang ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Masih semangat ya. Manakah molekul yang memiliki momen dipolnya tidak nol? Berarti kalau tidak nol artinya dia adalah senyawa yang bersifat polar ya. Kalau momen dipolnya itu adalah 0, jadi kalau momen dipolnya itu adalah 0, berarti dia senyawa non polar. Oke, jadi senyawa polar dan polar itu dapat kita lihat dari struktur Lewisnya ya.
kita coba cari satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian ingat, ini gampang ya contoh-contoh senyawanya, tapi kalau nggak ingat ya berarti kalian harus ngafal gitu. Contohnya senyawa polar itu kayak HCl, HBr, HI, ya, HR, NH3, ya, NF3, oke, BCl3. Kalau non polar tuh contohnya O2, N2, H2, ya, H2, F2, Cl2, Br2, I2. Habis itu ada senyawa itu PCl5, ya. Lalu ada SF6, BF3, CF4. Nah, itu beberapa contohnya. Jadi ini tuh kurang soal pengetikannya, tapi nggak apa-apa ya, ternyata ada kok jawabannya gitu. Kalau senyawa A itu kan B itu kan elektron nomor atomnya 5 ya, konfigurasinya 2 dan 5, sehingga B itu kayak ini dia kan, titiknya 5. Oke, karena F itu adalah 9, berarti konfigurasinya 2 dan 7, sehingga dia F nya di sini 1, sini. Jadi dia tuh 7 elektron. Nah, jadi bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ada PEB di sini. Berarti kalau ada PEB, dia disebut dengan senyawa yang bersifat, oh maaf ya, B itu 5, berarti dia 3 konfigurasi elektronnya, berarti dia nggak ada di sini. Berarti dia senyawa yang bersifat non polar. Oke, makanya kayak gitu cara menentukannya. Nah, karena di sini kita udah kasih beberapa contoh, jadi senyawa yang bersifat polar itu adalah senyawa NF3. Nah, ini aja yang kita buktikan ya, biar adik-adik tahu. NF3. N memiliki nomor atom 7, jadi adik-adik harus hafal nih nomor atom dalam keadaan dasarnya. Konfigurasinya 5, berarti H konfigurasinya 2 dan 7. Berarti kalau N-nya 5, berarti kan 1, 2, 3, 4. Lanjut, sininya 5. Lalu si F-nya sini 1. F-nya juga 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini juga 7. Nah, berarti di sini yang disebut dengan PEB. Ya, tidak ada yang diikatnya di atas karena ini berikatan 8. Ini 8 elektron, ini juga ada 8. Nah, kayak gitu cara mencari PEB. Tapi kalau adik-adik memang lemah di cara menggambarkan struktur Lewisnya, cukup hafalkan contoh-contohnya aja. Ya, mana polar, mana non polar gitu. Biar lebih cepat menjawab soal UTBK-nya. Oke ya, next soal berikutnya materi penyangga juga ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik bikin reaksinya di sini tuh adalah suatu larutan penyangga terdiri dari campur CH3COO 0,01 molaritas dengan harga Ka segini dan CH3CONH dengan 0,1 m dengan pH sebesar 6. Maka perbandingan CH3COH dengan CH3CONH adalah, oke adik-adik, ini materi penyangga tapi dia udah terbentuk dalam bentuk garam. Kalau adik-adik nggak tahu, kita bikin reaksi awal itu sebenarnya CH3COOH itu ditambah dengan NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah dengan H2O. Kita bikin. Nah, karena yang di sini kan udah diketahui ya sama yang di sini. Ini diketahui 0,01 molaritas, ini diketahui 0,1 molaritas. Nah, ternyata dia udah asam lemah sama garam atau basa konjugasinya. Berarti kita tinggal masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah konsentrasi ion H positif sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, karena hapusnya tidak diketahui, karena di sini adalah diketahui pH 6, adik-adik rubah dulu pH 6.
Nah, berarti konsentrasi ion positifnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, berarti di sini tuh 10 pangkat min 6 sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, karena ini mol itu kan adik-adik tahu ya, rumusnya molaritas kali volume. Tapi di soal molaritasnya 0,01. Volumenya nggak tahu, berarti dikali dengan volume 1. Jadi kita anggap ini 0,01 F1 dan ini kita anggap yang ininya 0,1 volume 2 nya gitu. Jadi kalau kita kali silang ini nih 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 5 kan 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1 kali 0,1 berarti dia ini 10 pangkat min 2 V2 sama dengan ini kalau kita jadiin ini 10 pangkat min 2 V1. Jadi ini kali ke sini ya, tapi dibagikan dengan ini dulu. Nah, ternyata ini sama-sama apa? Berarti ini 1 banding 1 jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Oke, adik gampang kan? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini materi tentang kesetimbangan. Jadi paling banyak itu soalnya materi kelas 12. Ya. Kelas 11. Ya, kesetimbangan kimia, ya. Kelas 11. Jadi cek aja nih materinya. Oke, kita bikin dulu reaksinya. A dalam wujud solid menghasilkan B dalam wujud gas ditambah C dalam wujud gas. Nah, jika pada saat awal hanya terdapat senyawa A yang terurai dan pada saat kesetimbangan tekanan parsial gas B adalah ATM, maka nilai Kp adalah, ini kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Katanya tekanan parsial gas B-nya dalam keadaan setimbang itu adalah A. Jadi B ini dalam keadaan setimbang itu adalah A. Otomatis yang bereaksi di sini juga A. Dan di sini juga A. Kenapa? Karena dia sama-sama satu koefisiennya. Berarti di bawahnya juga A. Nah, kita nggak tahu ya. Ini juga A juga. Berarti kita nggak tahu di sini berapa. Nah, ini soalnya sangat mengecoh kalau kalian nggak tahu nih konsep dasarnya. Karena yang ditanya adalah Kp. Kp itu hanya berlaku untuk wujud gas. Jadi walaupun tidak ada datanya di sini, nggak apa-apa karena ini adalah solid atau es. Es itu tidak masuk. Jadi yang masuk itu cuma yang ini. Jadi kalau kita masukkan ke rumus Kp itu adalah tekanan parsial dari gas B dikali dengan tekanan parsial dari gas C. Jadi B di sini adalah A dan C juga dengan adalah A. Jadi A kali adalah A kuadrat. Nah, gampang banget ya kalau kalian tahu konsep dasarnya. Jadi jawabannya di sini adalah option B. Oke, next soal berikutnya. Oke, adik-adik, ini soal terakhir ya. Jumlah atom karbon yang memiliki hibridisasi sp2. Jadi ini atom karbon yang memiliki hibridisasi sp2. Nah, sebelumnya kakak mau menjelaskan di sini bahwa ada dia namanya sp, sp2 dan sp3. Oke. Nah, sp ini dia adalah rangkapnya rangkap 3. Sedangkan ini dia adalah rangkap 2. Dan sp3 itu adalah tunggal. Oke. Kalau tunggal tuh dia strip kayak gini aja. Kalau ini tuh tangannya baris 2, kalau ini tuh baris di 3. Nah, kalau dia rangkap 3 ya, berarti dia domain elektronnya itu ada 2. Kalau ini domainnya itu ada 3. Kalau dia tunggal itu domainnya ada 4. Apa sih Kak domain? Berarti dia mengikat 4 atom lainnya. Kalau domain 3 mengikat 3 atom lainnya dan domain 2 mengikat 2 atom lainnya. Nah, adik-adik harus tahu di bagian ini tuh ada atom C. Ada atom C, ada atom C, ada atom C, 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 C. Oke. Nah, atom C di ini ya kita tahu atom C itu kan sebenarnya dasarnya dari sini ya. Elektronnya itu 4 referensinya dengan nomor atom 6. Berarti atom C itu mengikat 4 atom lainnya. Nah, kalau C di sini kan tangannya udah 1 2 3 4 udah berarti udah pas ya. Kalau di sini 1 2 3 4 udah pas.
1 2 3 4 udah pas, ini 1 2 3, berarti ini baru 3 ya tangannya, berarti ditambah dengan di sininya. Kalau kita tambahkan di sininya ada H, jadi katanya ke sini ada H1, berarti di sini juga ada atom H-nya 1 ke sini juga ada 1, dia tangannya 4. Nah, ya kan? Nah, karena kita di sini disuruh mencari sp2, berarti adik-adik lihatlah yang domainnya 3 atau dia mengikat 3 atom lainnya. Coba deh dilihat, ini itu kan di sini atom C ini mengikat satu sini, satu ke sini, satu ke sini. Berarti ini atom C di sini adalah disebut dengan sp2. Nah, di sini juga sp2 karena dia mengikat 3 1 2 3 1 2 3, berarti di sini sp2, di sini juga 1 2 3. Kalau di sini tuh dia beda, dia 1 2 3. Berarti dia 3, ini juga sp2 karena mengikat 3. Nah, di sini juga 3 nih. Berarti ini sp2 juga, ini sp2 juga, ini sp2 juga. Berarti semuanya adalah sp2 ya. Nah, berarti ini totalnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi jawabannya adalah E yang ada 7-nya. Gampang ya adik. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.